Kronologi tewasnya 7 remaja di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 22 September 2024 lalu mulai terungkap. Berdasarkan keterangan dari salah satu keluarga korban, sekelompok remaja tersebut awalnya berkumpul pada Jumat 20 September 2024 sore untuk merayakan ulang tahun temannya. Awalnya kelompok remaja tersebut berkumpul di Cikunir, Bekasi. Selanjutnya mereka bergerak dan nongkrong di sebuah rumah. Setelah hari semakin larut, mereka pun bergerak kembali ke dekat pabrik di sekitaran Kali Bekasi, tak jauh dari lokasi penemuan 7 mayat remaja. Hingga pada Sabtu 21 September 2024, kelompok remaja tersebut bertemu dengan tim patroli kepolisian sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Keluarga korban Dwi Septiani Wulandari mengatakan berdasarkan pengakuan teman-temannya yang selamat, saat itu petugas kepolisian mengejar kelompok remaja itu. Setelah itu korban dan sebagian teman-temannya jatuh ke Kali Bekasi. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan pihak kepolisian. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan ketujuh korban sempat merayakan ulang tahun, yakni di sebuah warung di Jembatan Cipendawa, bersama dengan teman-temannya. Para korban menceburkan diri ke sungai karena menghindari polisi yang berpatroli. Namun pihak kepolisian akan mendalami informasi soal perayaan ulang tahun yang dilakukan oleh korban dan beberapa temannya. Ditegaskan Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani Hamdani, sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Tim perintis presisi Polres Bekasi melakukan patroli dalam menjaga Kamtibnas. Pada saat melakukan patroli, polisi menemukan sekelompok remaja yang diduga hendak melakukan tawuran. Panik melihat keberadaan polisi, sekelompok remaja yang jumlahnya puluhan orang tersebut langsung kabur dari lokasi menghindari kejaran polisi. Sementara sebagian nekat melompat ke Kali Bekasi yang memiliki kedalaman kurang lebih 8 meter. Sementara itu, ada dugaan bahwa remaja tersebut hendak tawuran. Namun hal itu masih diselidiki lebih lanjut oleh polisi. Hingga berita ini ditayangkan pada Senin 23 September 2024, ketujuh jenazah sudah dievakuasi. Saat ini juga masih dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui identitas masing-masing jenazah. Kemudian ditemukan itu ada di sekitaran aliran sungai dari jam 6 sampai dengan tadi jam 8 tadi penemuan mayat tersebut. Kemudian selanjutnya untuk jasad kami kirim ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diketahui kira-kira identitas korban seperti apa. Kemudian juga anggota masih menelusuri informasi saksi yang ada di TKP maupun untuk proses lebih lanjut lagi. Sementara mungkin itu dulu. Kalau jenis kelamin Laki-laki semua. apakah ada luka-luka yang lain? Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Mayatnya ini mengumpul di satu tempat? Tidak, kan ada tadi ditemukan awal ada 2 yang di ujung, kemudian 3 yang di tengah, dan terakhir ada sampai yang 2 yang di ujung. Remaja semua, Pak? Sekitar umur. Ada identitas nggak Pak? Identitasnya tidak ditemukan. Itu yang akan kami cek melalui database yang ada untuk identitas korban tersebut. Ya, polisi masih menyusuri Kali Bekasi. Masih. Kepolisian untuk mengetahui kira-kira dia disemprotkan dari mana. Pak udah ketahuan lokasi rumah korban itu atau apa? Belum, kan identitas korban belum diketahui sampai sekarang. Pak diduga tawuran katanya. Korban tawuran Itu ya? dari salah satu keterangan saksi yang harus kita konfirmasi lagi. Seperti apa nanti? Seperti apa Pak kalau dari warga kamu Pak? Kenapa? Kesaksiannya seperti apa Pak? Saksi masih kita konfirmasi Enggak, dulu untuk di Polsek. Ya. kesaksian warga gitu Pak. Baru atau kemarin atau gimana Pak kemungkinan? Untuk diketahui kan dari rumah sakit, dari dokter yang menentukan kira-kira meninggal berapa lama, itu diketahui dari rumah sakit hasil pemeriksaan. Kondisinya pakai pakaian lengkap Pak? Lukanya di mana aja tadi Pak? Tidak ada luka. Untuk usia Pak? Ya belasan, usia belasan. Pak, paling jauh jasad ditemukan di area berapa meter dari titik ini Pak? Tadi ada yang di tikungan tadi, yang tikungan itu yang paling jauh. Posisinya Tikungan terakhir. bertumpuk atau berjajar Tidak, Pak? tidak. Pas sudah ada pihak keluarga yang datang untuk mengenali gitu Pak? Atau dari laporan warga? Belum ada keluarga korban yang mencari juga sampai Ada dugaan? sementara kan tidak diketahui, tidak ada di saku di badannya tidak diketahui ada identitas. Itu yang akan kita cari dan kita ketahui untuk identitas. Ada dugaan ini bukan warga Bekasi atau Belum tahu, nanti kita pastikan. Pak, ini Pakai hanya pakaian tim lengkap saja nggak sih, atau Pak? masih dilakukan penyisiran? Saat ini untuk tim Di Rumah Sakit Polri telah menerima 7 jenazah laki-laki dari kiriman dari Polsek Jati Asih pada pukul 09.46. Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk pemeriksaan awal identifikasi dan pemeriksaan luar jenazah. Kami sudah menyiapkan tim yang meliputi dari tim kedokteran forensik, termasuk dari Mabes Polri,
kemudian tim kedokteran gigi forensik, kemudian tim DNA, tim Inavis dan sidik jari, serta tim forensik dari FKUI. Kemudian kami juga berharap keluarga yang merasa kehilangan dapat melaporkan pada kami. Kami sudah menyiapkan tim antemortem yang ada di gedung DVE untuk keluarga yang merasa kehilangan untuk menyampaikan informasi, kemudian dengan membawa identitas pelapor keluarga tersebut, kemudian membawa kartu identitas yang dilaporkan mungkin salah satu dari korban tersebut, kemudian kartu keluarga, alat-alat pribadi yang diduga korban, misalnya sikat gigi, sisir, atau baju pribadi yang belum dicuci, termasuk topi. Ini berkaitan dengan pemeriksaan sampel DNA. Kemudian foto korban yang semasa hidup dan terlihat giginya. Jadi nanti akan kami data antemortem tersebut akan kami cocokkan dengan yang kami temukan di postmortem jenazah. Kemudian atau keluarga atau teman yang memiliki informasi dapat menghubungi rumah sakit di gedung DVE sana, ada tim antemortem di 021 809 3288 dengan extension 241 di gedung DVE. Itu informasi awal yang dapat kami sampaikan. Setelah ini kami akan melaksanakan pemeriksaan awal. Terima kasih. Pak, kalau tadi identifikasi berapa orang? Kan kita baru melakukan pemeriksaan, ada informasi identitas 2 jenazah, tapi akan kami cocokkan dan tim Inavis akan berkolaborasi dengan kami untuk pengambilan sidik jari, mengingat jenazah itu terendam dalam air, jadi memerlukan proses untuk mengambil sidik jari pada jenazah yang terendam dalam air. untuk penelusuran oleh kepolisian apakah saat ini masih berlangsung atau enggak, Pak? Gimana? Untuk penelusuran lagi lanjut di kali ini? Nah, nanti bisa dijawab oleh Pak Kapolres. Untuk kondisi Tadi 7 jenazah ini diperkirakan sudah berapa hari terendam di... Kalau melihat dari kondisinya, Pak. Jadi dari pemeriksaan awal ke-7 jenazah tersebut memiliki ciri yang sama, hampir sama. Satu, terendam air, juga proses pembusukannya sudah muncul. Jadi air itu suhunya rendah sehingga akan preserve, tapi begitu sudah diambil dia akan proses pembusukan berjalan. Jadi setidaknya 24 jam. Jadi Rumah Sakit Polri. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.